Bismillahirrahmanirrahim. Allah dullani ala amalin yudkhiluni al-jannata. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunjukkanlah kepadaku amalan yang bisa memasukkanku ke surga. Ternyata beliau menyebutkan satu amalan yang ringan ya sama sekalian, tapi di sisi Allah beliau bersabda, amitil adza an tariqin nas, singkirkanlah gangguan dari jalan manusia. Apa pertanyaannya tadi? Tunjukkan kepadaku amalan yang bisa memasukkanku ke surga. Ternyata beliau memberikan ya sebuah amalan yang ringan, amitil adza an tariqin nas, ya, singkirkanlah gangguan dari jalannya manusia. Dari riwayat yang pertama ini sama sekalian, kita bisa perhatikan ya bagaimana penjelasannya dari para ulama. Di antaranya permintaan sahabat tadi, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa memasukkanku ke surga, menunjukkan bahwasannya siddatu hirsihi alal khair, ya, semangat para sahabat terhadap kebajikan, ya, dan ketamakan mereka terhadap surga, ya, maksudnya keinginan yang kuat gitu ya, kerinduan kepada surga, kemudian pengen tahu ya jalan yang bisa memasukkan ke surga. Nah, ini para sahabat ya begitu antusias. Amitil adza an tariqin nas, ya, beliau menjawab singkirkanlah gangguan, ya, ditafsirkan gangguan di sini seperti sajaroh, ya, mungkin ada pohon atau sesuatu dahan pohon yang menghalangi jalan, atau hajar, ya, semacam apa, batu, atau apapun ya, mungkin kalau zaman sekarang itu paku atau duri atau ya apapun yang bisa dikhawatirkan mengganggu jalannya ya manusia, baik pengendara di jalan maupun apa pejalan kaki, ya, kita singkirkan gangguan tersebut, ya, maka ini termasuk apa, berpahala. Termasuk juga jamaah sekalian selain dahan pohon, batu, juga apa, qadar, ya, qadar itu kotoran, ya, atau sesuatu yang enggak baik tidak disingkirkan. Termasuk juga jifah, ya, jifah itu bangkai, yang kadang kita sering lihat itu bangkai apa, ya, bangkai hewan apa, fa'ar, ya, tikus, ya, kadang kita lihat di jalan, ya, sesuatu yang ini, ya. Ala kulli hal di sini apapun yang sifatnya tidak elok di jalan atau mengganggu jalannya manusia, kemudian kita singkirkan, insya Allah bernilai apa, pahala. Atau contoh lain umpamanya jamaah sekalian, umpama ada lobang, ya, di situ yang sifatnya bukan disingkirkan, ya, tetapi apa, kita memberitahu, ya, umpama dikasih garis putih, ya, di luarnya, ya, supaya orang yang lewat itu tidak jatuh, ya, kan kadang-kadang jalan aspal itu ada apa, ada sesuatu yang berlubang atau apa yang mungkin orang lewat di malam hari atau dia dalam keadaan tergesa-gesa nggak tahu bisa apa terjatuh, ya, lalu kita beri tanda supaya tidak kena jalan tersebut atau yang membahayakan tadi, maka insya Allah ini bernilai apa, pahala. Nah. Dalam riwayat Imam Muslim nomor hadis 2618, lafadznya, ya Nabi Allah alimni syai'an antafi'u bihi, wahai Nabiullah, tunjukkanlah, ajarilah kepadaku sesuatu yang aku mendapat manfaat dengannya. Maka beliau bersabda, i'zilil adza an tariqil muslimin, ya, singkirkanlah gangguan dari jalannya kaum muslimin, singkirkanlah gangguan dari jalannya kaum muslimin, ya. Nah, jadi sama hadisnya ya jamaah sekalian, tapi ada sedikit perbedaan apa, lafadz, tapi maksudnya sama, menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, baik. Ya, kalau ada tisu, Afan. Kalau ada tisu, ya. Baik.
Dalam hadis ini terdapat fadilah, yaitu imatatul adza an tariqin nas. Ya, jadi keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalannya manusia. Dan ini termasuk salah satu amalan yang bisa memasukkan ke surga. Juga menjadi sebab apa? Maghfirah, ya, salah satu sebab ya diampunkannya dosa seorang hamba. Baik. Nah, di sini kata pensyarah yaitu Syekh Al-Awayyishah hafizahullah, kalau fama wizru alladhi yada'ul adza, ya maksudnya beliau itu kalau demikian pahalanya, maka bagaimana dosanya orang yang meletakkan gangguan di jalan. Yang kalau pahalanya menyingkirkan bisa ke surga, sebaliknya bagaimana dosanya orang yang meletakkan gangguan di jalan atau menjadi sebab apa? Gangguan tersebut, ya, baik itu sifatnya madian atau maknawian. Ya, maka bagaimana halnya lagi dengan orang yang mengganggu kaum muslimin pada kehormatan mereka. Insyaallah demikian ya jemaah sekalian, hadis yang pertama. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Ya. Disebutkan sebuah riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marra rajulun bisaukin fit tariqi." Ada seseorang laki-laki yang dia melewati satu sauk, ya, sebuah duri, ya jemaah sekalian, di jalan. Lalu dia mengatakan, la umitadna hadzal sauk, ya, aku benar-benar akan menyingkirkan duri ini. La yadurru rajulan musliman, ya, agar tidak memudaratkan seorang muslim pun. Ya, ternyata niatan baiknya itu apa? Mendatangkan maghfirah, faghfira lahu, maka diampunkanlah atas hamba tersebut dosa-dosanya. Ya, di sini Allah melihat apa jemaah sekalian? Niatan baiknya dan juga amalnya. Tujuannya baik demi keselamatan, ya, banyak orang, terkhusus kaum muslimin, maka Allah ampuni dosanya. Baik. Pernyataan orang tersebut, ya, tidak disebutkan, ya, siapa nama hamba tadi, orang tadi, di masa kapan, tidak disebutkan. Perkataan orang tersebut sama sekalian, la yadurru rajulan musliman, agar duri ini tidak memudaratkan kepada seorang muslim pun. Ya, ini menunjukkan apa sama sekalian? Menunjukkan ta'bir an hubbihi ikhwanahu. Ya, menunjukkan cintanya kepada saudaranya seiman. Ya. Meskipun sederhana ya amaliyahnya, tapi itu tumbuh dari apa? Kecintaan hatinya kepada kaum muslimin, sampai tergerak ya hatinya untuk menyingkirkan gangguan tadi. Wa hirsihi ala raf'id darari anhum, ya, kemudian semangatnya untuk menghilangkan segala kemudaratan yang bisa menimpa kaum muslimin. Ya, jadi ternyata di antara kunci keberkahan jemaah sekalian itu adalah peduli terhadap urusan orang lain, ya, urusan banyak orang, ya, empati kepada mereka, ya, kemudian senang, ya, kalau kaum muslimin terhindar dari kemudaratan, ya, kemudian cinta kepada kaum mukminin, ya, ternyata ini sebab dia tadi sama sekalian diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan apa? Sebab yang bisa menghalangi kemudaratan kaum muslimin. Baik. Falyakun lana qudwa fi raf'id darar wa tafrijil kurubat. Ya, maka hendaknya di sini kita mengambil qudwah, ya, mengambil uswah hasanah, contoh yang baik, yaitu menghilangkan kemudaratan, ya, atau kerugian atau bahaya yang bisa menimpa manusia, terkhusus kaum muslimin, dan menghilangkan, ya, hal-hal yang al-kurubat, yang sifatnya menyulitkan atau memberatkan, ya, saudara kita seiman. Ya. Jadi yang dituntunkan itu bukan mementingkan diri sendiri, tapi justru lebih kepada mementingkan saudara seiman. Nanti dari situ Allah akan memperhatikan urusannya.
Karena ada riwayat wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi, ya. Jadi Allah itu senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Nah, berarti kan ada korelasi, ada hubungan ya antara apa? Dia memperhatikan kepentingan saudaranya, Allah Subhanahu wa taala memperhatikan apa? Urusannya. Ya, ini salah satu kunci kesuksesan hidup ya sama sekalian. Jadi peduli ya terhadap urusan atau kepentingan ya kaum muslimin. Faghufira lahu, maka diampunkanlah atasnya. Ya, di sini menunjukkan sa'atu rahmatillah, ya luasnya rahmat Allah. Maghfirah di sisi Allah tabaraka wa ta'ala yang sangat luas ya. Padahal amalnya apa sederhana, tapi mendatangkan maghfirah. Nah, liqiyamihi bihadzal amal alladzi yataqalluhu katsirun minan nas ya. Karena dia melakukan perbuatan tersebut yang mungkin dianggap remeh atau kecil bagi sebagian atau banyak orang. Ya, ternyata perbuatan yang kelihatannya remeh, sederhana, ternyata dilakukan mendatangkan sesuatu yang mungkin tidak terbenak di orang tadi, yaitu dia sampai diampunkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Nah, dalam riwayat Imam Muslim ya nomor hadis 1914 disebutkan laqad ra'aitu rajulan, ya berarti ini sabda Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku melihat ada seorang laki-laki yataqallabu fil jannah, yang dia itu berpindah-pindah ya di surga. Fi syajaratin, kenapa sebab amalnya? Yaitu di dunianya dengan sebab sebuah pohon. Qata'aha min dhahrit tariq, ya jadi rupanya pohon itu menghalangi apa? Jalan. Lalu dia qata'aha, dia potong. Ya tujuannya untuk disingkirkan, dihindarkan supaya orang bisa lewat. Karena tu'dhin nas ya, jadi pohon tersebut mengganggu banyak orang, ya nggak bisa lewat gitu. Lalu dia singkirkan, dia pinggirkan supaya orang bisa lewat. Ternyata dia di surga, berbahagia mendapat surga. Ya taqallabu fil jannah, ya dia berpindah-pindah di surga. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi sungguh aku melihat seorang laki-laki yang berpindah-pindah di surga. Ya artinya dia masuk surga dengan sebab amalnya tadi. Ya ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Nah. Baik. Insyaallah demikian ya jamaah sekalian, kita lanjutkan ke hadis berikutnya 230. An Abi Dzarrin qala An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasini a'maliha annal adha yumatu 'anit tariq wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nukha'ah fil masjid la tudfan. Ya, telah diperlihatkan atasku amal-amal umatku, baiknya maupun buruknya. Aku dapati di antara amal-amal yang baik dari umatku, yaitu apa jamaah sekalian? Gangguan yang disingkirkan dari jalan. Dan aku dapati di antara keburukan amal-amal umatku an-nukha'ah, ya ludah atau dahak di masjid yang tidak ditanam. Ya maksudnya bagaimana? Maksudnya itu ada orang meludah atau membuang ingus, tapi apa? Tidak memperhatikan ya, dia sembarangan sampai kena di area dalam masjid. Ya kalau zaman dulu kan belum seperti kita ya, belum ada karpetnya. Jadi menggunakan apa? Sederhana sekali ya, tanah ya, bayangan kita ya tanah, ada pasirnya kan gitu ya sama sekalian. Nah itu tidak ditanam, tidak dimasukkan ke dalam. Ya artinya dibiarkan begitu, padahal area masjid. Ini termasuk salah satu apa? Keburukan.
Ya, jadi ditunjukkan ya, aku dapati di antara keburukan amal-amalnya itu amal-amal umatku an-nukho'ah, ya, ludah atau dahak di masjid yang tidak ditanam. Nah. Ini ya. Baik. Saya ulang ya. Jadi Nabi SAW diperlihatkan amal-amal umatnya, baiknya maupun buruknya. Di antara yang baik-baik dari amal umat beliau yaitu gangguan ya, disingkirkan dari jalan, dan di antara keburukan amal umat beliau an-nukho'ah, ya, ludah atau ingus di masjid yang tidak ditanam. Nah, ya kalau sekarang ya bukan ditanam ya, umpama ada sesuatu ya dihilangkan ya, dihilangkan. Ya kalau zaman dulu itu kan ada seorang yang tidak mengetahui tentang hukum ya, sampai dia orang Badui tersebut ya mohon maaf kencing di masjid kan gitu ya. Terus sama Nabi SAW ketika melihat para sahabat mau memukul ya atau menegah ya sahabat orang Arab Badui tadi, dilarang oleh Nabi SAW, disuruh membiarkan sampai selesai. Habis itu disuruh ngambil apa? Air di ember sama sekalian, kemudian disiramkan. Disiramkan berarti kan masuk ke dalamnya, masuk ke dalam, resep, dengan demikian hilang najisnya. Ya kalau zaman sekarang beda ya, zaman sekarang pakai apa? Karpet ya, berarti dihilangkan ya bekas najisnya tadi. Kalau zaman dulu meresep ke bawah, karena landasannya bukan apa? Bukan karpet tapi apa? Tanah ya, kemudian kerikil yang bisa masuk ya ke dalam. Ya, demikian pula lafadz hadis tadi yaitu nukho'ah ya, jadi ludah atau ingus yang tidak ditanam di masjid. Nah, baik ya. Zaman sekarang masya Allah ya ada kemudahan ya dengan ya adanya mindil ya, tisu seperti ini sama sekalian ini bisa digunakan ya ketika seseorang pilek ya atau ingin meludah atau apa, bisa menggunakan apa media seperti ini ya, atau sapu tangan kan gitu ya, jadi lebih terpelihara. Nah, jadi lebih terjaga, jangan sampai mengenai apa masjid. Nah, insyaallah demikian ya sama sekalian. Kita lanjutkan kepada bab selanjutnya, bab 117 ya. Bab qaulul ma'ruf ya, bab ucapan kebajikan. Ya, disebutkan ya dari riwayat Abdullah bin Yazid Al-Khatmi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqatun, kullu ma'rufin shadaqatun, ya setiap perbuatan baik itu adalah sedekah, bernilai sedekah. Ya apa maksudnya? Mungkin terbenak ya di hati kita kalau sedekah itu mesti berupa apa? Harta ya, ternyata tidak hanya harta, bisa berupa non harta. Apapun ya kebajikan itu bisa bernilai sedekah, bisa bernilai sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Nah, insyaallah demikian. Kemudian dalam riwayat yang kedua dari sahabat Anas ya, bahwasanya kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza utiya bisyai'i ya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberikan sesuatu ya, misalnya berupa makanan sama sekalian atau masakan, maka beliau bersabda idhabu bihi ila fulanah, ya bawalah atau pergilah dengan ya yang diberikan kepada beliau tadi kepada fulanah, karena fulanah itu jamaah sekalian adalah kawannya atau sahabatnya Khadijah. Ya Khadijah itu siapa? Istri Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Idhabu bihi ila baiti fulanah, pergilah dengan ya makanan atau masakan tersebut ke rumah fulanah, karena dia itu tuhibbu Khadijah, dia cinta kepada Khadijah. Ya. Nah di sini kita coba ya pelajari tentang Khadijah ya binti Khuwailid ya sama sekalian, di mana disebutkan bahwasanya Khadijah binti Khuwailid ya radhiyallahu anha memiliki keutamaan dan fadilah.
Ya, kita tahu beliau adalah istri Nabi yang pertama. Ya, ketika itu usia Nabi ya ke saat pernikahan ya adalah 24 ya atau 25 tahun usia Khadijah. Ya, ada dua riwayat ya, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 28 tahun. Kita tahu kisahnya sebelum menikah itu kan Nabi SAW menjalankan ya perniagaan Khadijah. Ya, kemudian Khadijah radhiyallahu anha memerintahkan salah satu pegawainya. Siapa namanya? Maisarah. Maisarah itu laki-laki. Ya, Maisarah itu laki-laki bukan perempuan ya. Menemani perjalanan dagang Nabi SAW milik Khadijah tadi. Selama perjalanan sampai pulang, Maisarah rupanya cerita kepada Khadijah Nabi itu begini itu fadilah keutamaannya, terus mendapatkan keuntungan, terus mendapatkan naungan dalam perjalanan. Rupa-rupanya Khadijah tertarik jamaah sekalian, maka Khadijah pun menyampaikan ya kepada seseorang tersebut menyampaikan ya kepada pihak keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, rupa-rupanya alhamdulillah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerima ya keinginan Khadijah tersebut dan berlangsunglah pernikahan antara kedua beliau ya dengan jarak selisih usia kurang lebih antara 3 atau 15 tahun ya. Jadi kalau usia Khadijah 28 ya berarti beda 3 tahun, kalau usianya 40 berarti beda 15 tahun ya. Nah, Khadijah jamaah sekalian dalam rumah tangganya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ternyata banyak sekali pengorbanan ya, perjuangan yang dilakukan ya oleh Khadijah demi berlangsungnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ingat ya kisah bagaimana di usia kurang lebih 40 tahun ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama. Ya, ketika menerima wahyu yang pertama yaitu surah Al-Alaq ya 1 sampai 5, maka beliau pun pulang menemui istri beliau. Ya, tidak ada lain ketika itu kecuali Khadijah radhiyallahu anha. Ya, beliau ingin diselimuti. Khasyitu ala nafsi, aku khawatir atas diriku. Maka Khadijah radhiyallahu anha menyelimuti ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian apa yang kau dapatkan wahai Nabi sallam? Lalu Nabi pun cerita demikian. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha jamaah sekalian memberikan hiburan ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menenangkan hati beliau. Ya, menyebutkan ya fadilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya beliau suka membantu orang yang dalam kesusahan, suka menyambut tamu. Ya, artinya Allah tidak akan berbuat yang tidak baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak cukup sampai di situ, Khadijah mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Waraqah bin Naufal. Ya. Sampai ya pada akhirnya Khadijah mengimani ya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi wanita pertama yang beriman ya terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan yang pertama. Khadijah adalah wanita pertama yang mengimani dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata Imam Ibnu Ishaq ya jamaah sekalian, imam ahli sejarah ya, Khadijah adalah orang pertama yang beriman ya kepada Allah dari laki-laki maupun perempuan, dan tidak ada yang menyatakan selain itu. Kata Imam Ibnul Athir rahimahullah, Khadijah adalah yang Allah tetapkan masuk Islam pertama kali. Ya, tidak ada laki-laki maupun perempuan yang mendahuluinya. Ya, karena beliau istri Nabi ya, satu rumah yang pertama kali mengetahui ya, radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, keutamaan Khadijah radhiyallahu anha membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dengan harta, dengan perjuangan, dengan tenaga. Ya, ini termasuk ya di antara keutamaan Khadijah radhiyallahu anha. Pernah disebutkan bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha
menceritakan adalah Nabi itu sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan Khadijah pasti Nabi selalu menyanjungnya dengan sanjungan yang indah. Ya, lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, demikian kemudian kata Aisyah, padahal Allah telah menggantikannya untukmu wanita yang lebih baik darinya. Ya, maksudnya Khadijah sudah wafat, ya kenapa kok Anda mengingatnya padahal aku ada di sisi Anda. Ya, jadi Aisyah radhiyallahu anha jamaah sekalian tidak ketemu Khadijah. Nah, kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasannya, ya beliau menyebutkan ya di antara keutamaan Khadijah radhiyallahu anha, ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha. Allah tidak menggantikan yang lebih baik darinya. Allah tidak menggantikan untukku yang lebih baik dari Khadijah. Qad amanat bi, sungguh Khadijah telah mengimaniku ketika manusia mengingkariku. Wa saddaqatni idz kadzdzabani an-nas, dia membenarkanku ketika manusia mendustakanku. Wa wasatni bimaliha, Khadijah melapangkan dengan hartanya untukku ketika manusia menghalangi dariku. Wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha, dan Allah mengaruniakan ya dari Khadijah anak ya kepadaku ketika wanita yang lain terhalang untukku. Ya, maksudnya dari semua istri beliau itu, putra putri beliau semuanya berasal dari Khadijah radhiyallahu anha. Ya, 6 dari 7 itu dari Khadijah. Ya, jadi 6 dari 7 ya. Jadi Al-Qasim, ya Abdullah, ya kemudian Fatimah, ya Ummu Kulsum, ya Ruqayyah, Zainab, ya semua dari Khadijah. Yang selain Khadijah hanya Ibrahim, ya Ibrahim berasal dari siapa? Dari Maryah, ya Maryah Al-Qibtiyah. Tapi yang lain yang 6 dari Khadijah. Ya, di sini beliau menyebutkan ya keutamaan dari Khadijah radhiyallahu anha, salah satunya mendukung ya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, di antara keutamaan Khadijah bahwasanya Khadijah pernah mendapatkan salam dari siapa jemaah sekalian? Bukan dari manusia, dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril. Ya, ini ada riwayatnya, riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya malaikat Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril menyampaikan, "Ya Rasulullah, ini adalah Khadijah. Qad atatka ma'aha ina." Ya, dia datang kepadamu dengan membawa wadah berisi lauk pauk atau makanan atau minuman. Apabila dia datang kepadamu, maka sampaikanlah salam dari Allah dan dariku kepadanya. Selain itu, beritahukan kepadanya bahwa rumahnya di surga terbuat dari emas dan perak. Tidak ada kebisingan dan kepayahan di dalamnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Ya, di sini menunjukkan apa? Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan apa? Salam ya dari Allah dan malaikat Jibril, dan sekaligus mendapat berita apa? Dijamin surga. Ya, kalau diberikan rumah di surga itu kan berarti dijamin apa? Surga. Radhiyallahu anha. Nah, yang keempat jemaah sekalian, fadilah dari Khadijah radhiyallahu anha, yaitu Khadijah adalah wanita terbaik dunia dan akhirat. Ya, disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya khairu nisaiha Maryam ibnatu Imran wa khairu nisaiha Khadijah. Sebaik-baik wanitanya, ya maksudnya wanita terbaik yang pernah ada adalah Maryam, ibunda Maryam, ya ibunda dari Nabi Isa alaihissalam, putri Imran. Maryam binti Imran, ya ibunda Nabi Isa. Dan yang kedua Khadijah radhiyallahu anha. Ya, jadi di antara wanita-wanita terbaik di alam ini sama sekalian Khadijah radhiyallahu anha. Beliau juga menyatakan afdalu nisa'i ahlil jannati Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Asiyah bintu Muzahim.
Ya, Imra'atu Fir'aun wa Maryam ibnatu Imran. Ya, jadi wanita-wanita yang paling utama ya sebagai penduduk surga adalah Khadijah, Fatimah, Asiyah, Maryam. 4 ya, wanita terbaik ya dari penduduk surga. Masya Allah. Ini riwayatnya, riwayat Imam Ahmad, dan Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan sanad hadis ini sahih. Baik. Kemudian diantara keutamaan ya dari Khadijah radhiyallahu anha jamaah sekalian, yaitu meskipun Khadijah telah wafat, Nabi masih ingat. Ya, sampai suka yang ngirim sesuatu yang mungkin daging atau apa makanan ya ke kawan-kawan atau sahabat-sahabatnya Khadijah. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku itu enggak pernah cemburu pada seorang wanita pun. Ya, maksudnya dari istri Nabi sallam melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Padahal Aisyah enggak pernah ketemu Khadijah. Jadi Khadijah wafat itu belum menikah dengan siapa? Aisyah, dan Aisyah enggak pernah ketemu Khadijah. Ya. Sungguh kata Aisyah radhiyallahu anha, Khadijah itu telah wafat 3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahiku. Jadi Khadijah wafat 3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Lah menikah dengan Aisyah kan di usia 6 tahun. Ya berarti enggak ketemu ya, enggak tahu yang mana Khadijah. Tapi cemburu. Kenapa cemburu? Karena Nabi sallam sering nyebut Khadijah. Padahal sudah meninggal, sudah wafat. Ya. Lah, lalu kata siapa? Kata Aisyah radhiyallahu anha jamaah sekalian, ya, asma'uhu yadhkuruha. Ya, jadi aku mendengar Nabi itu menyebutkannya tentang Khadijah radhiyallahu anha. Nah, jadi saking seringnya menyebut sampai timbul ya rasa tersebut, dan ini sesuatu yang wajar ya antara para istri ya jamaah sekalian, ada kadang rasa hal tersebut. Ya, tapi maksudnya Aisyah radhiyallahu anha dari para istri Nabi itu hanya Khadijah yang aku lebih ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebut tentang Khadijah radhiyallahu anha. Nah, kata Imam Al-Qadhi'iyad rahimahullah, pendapatku kata Imam Al-Qadhi'iyad bahwasanya kecemburuan Aisyah yang demikian itu karena usianya yang masih belia. Yang masih belia ya, dan baru balik. Ya, jadi berumah tangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih usia 9 tahun ya. Menikahnya usia 9, berumah tangga usia 9, menikah usia 6, berumah tangga usia 9, dan ditinggal wafat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam usianya kurang lebih 18 atau 19 tahun. Usia Aisyah ketika ditinggal wafat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masih sangat muda sekali. Ya, kalau zaman sekarang belum menikah ya, 18 atau 19 tahun. Ya, jadi jauh sekali ya jaraknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan satu-satunya istri beliau yang gadis, Aisyah radhiyallahu anha. Demikian. Ya, apa hikmahnya? Tentu diantara hikmahnya yaitu Allah jadikan ya terpeliharanya banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diriwayatkan ya oleh istri-istri Nabi yang lain. Ya, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sekian banyak. Ya, ada juga riwayat dari istri beliau yang lain, tapi yang paling banyak Aisyah radhiyallahu anha. Karena usianya masih masih belia, masih sangat mudah ya untuk menghafal apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disabdakan beliau, terpelihara. Ini hikmah ya yang Allah jadikan jemaah sekalian. Salah satu hikmahnya. Baik. Kita cukupkan ya pembahasan kita, sepertinya sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan dari pembelajaran ya ringkas di hari ini memberikan tambahan faedah kepada kita. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu agar kita berupaya melakukan amal kebajikan apapun meskipun kelihatannya sederhana, kelihatannya sepele, tapi bisa jadi itu mendatangkan maghfirah. Salah satunya menyingkirkan gangguan dari jalan, yang kedua mensuri tauladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, kemudian yang ketiga
mengikuti dan meniru jejak langkah mereka. Salah satunya para muslimat yang mengikuti siapa? Biografi dari Khadijah radhiyallahu anha dan juga ummahatul mukminin yang lain untuk ditiru ya dan diaplikasikan di dalam kehidupan. Ya, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak dalam keadaan menjadi umat beliau dan kita termasuk mereka yang berbahagia dunia dan akhirat. Terakhir, semoga Allah pertemukan kita dengan Syahrul Mubarak, Syahrul Ramadan dalam keadaan menjadi orang yang dimudahkan beribadah padanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.